menetapkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengancapan, dan penghasutan yang dilakukan kemarin di acara salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di kota Parepare karena ingin menjadikan Parepare seperti Poso. Jadi kami sebagai lembaga bantuan hukum Ansor dan beberapa lembaga, ada HMI, ada GMKI, ada IPM dan Ojol, sepakat untuk melaporkan agar Fahri Nusantara ini diberikan efek jera dan bisa ditangkap segera karena ini merupakan provokasi dan juga bisa berdampak ke kota Parepare yang selama ini sudah damai, tapi gara-gara satu oknum ini ingin menyebarkan kebencian, ingin membuat perang dan sebagainya, akhirnya kami merasa perlu untuk melaporkan. Tidak perang saja, tentukan saja kapan dan di mana perangnya. Saya sendiri akan pimpin perangnya. Kita lihat siapa menang. Ya, kita jadikan Poso ini Parepare. Apa? Kapan dan di mana perangnya? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya Arif Ule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita kembali untuk membahas mengenai Ketua FPI Parepare yang bernama Ustadz Fahri Nusantara. Jadi kita kemarin dia lihat, bahkan di cuplikan tadi saya sudah tampilkan buat kita bagaimana kemudian dia menyerukan perang melawan kekristenan, karena kan ada penolakan pendirian sekolah Kristen Gamaliel yang beberapa waktu yang lalu viral ditolak, dan bahkan ada ya anggota DPR ya yang kemudian menolak hal itu. Mereka demo, ini mayoritas Islam katanya, maka sekolah Kristen Gamaliel di kota Parepare harus ditolak dan tidak boleh didirikan. Nah teman-teman sekalian, kemudian orang Kristen berusaha dengan berbagai cara ya, karena kita punya hak yang sama, karena tidak ada yang perlu dianaktirikan. Kita sama-sama dijamin oleh NKRI ya, oleh negara kita. Oleh karenanya teman-teman sekalian, karena provokasi yang dibangunnya, apalagi dia teriak-teriak bahwa dia bisa menelepon 10 nomor lalu bisa kumpul 1000 orang ya. Tapi kita tidak tahu ya nanti kasih nasi bungkus bagaimana itu. Siapa yang bayar begitu. Tapi kemungkinan besar ya Ustadz Faril ini ya sebagai ketua FPI pasti modal besar. Ya mudah-mudahan itu bisa dikasih ke fakir miskin sebenarnya. Tidak diberikan untuk dana ya biaya orang demo, orang berperang begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dia serukan bahwa kita jadikan Parepare ini seperti Poso. Jadi itu artinya Ustadz Fahril ini ya sebagai ketua FPI sebenarnya sedang haus darah. Ya kurang lebih seperti vampir teman-teman. Dia pengen tumpahkan darah begitu. Ya mungkin ada dia punya golok atau parang di rumah yang memang sedang gatal begitu ya. Dia mau minum darah begitu. Ya jadi pada akhirnya teman-teman mahasiswa ya, kumpulan mahasiswa di sana itu bersepakat bersekongkol untuk melaporkan ya Ustadz Fahril ini atas ucapannya dan ceramahnya yang merupakan bagian daripada provokasi dan menimbulkan kegelisahan, kekacauan di kota Parepare. Nah seperti apa videonya? Langsung saja saya ngajak kita untuk menyaksikan videonya. Dan pesan saya, jangan lupa berkomentar. Jangan ketinggalan teman-teman sekalian. Tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Berikut
videonya. Oleh karena itu, LBH GP Ansor bersama sejumlah organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Jaringan Oposisi Loyal berkumpul di Mapolres Parepare. Mereka datang dengan satu tujuan, melaporkan Fahri Nusantara, Ketua FPI Parepare, yang dianggap telah mengancam kerukunan dan kedamaian di kota tersebut. Pernyataan Fahri tidak hanya membuat masyarakat non-muslim gelisah, tapi juga membuat masyarakat muslim merasa takut. Karena jika sampai terjadi konflik akibat pernyataan Fahri itu, kenyamanan dan keamanan mereka di Parepare juga bakal terganggu. Maka umat Islam yang moderat dan toleran merasa terancam oleh pernyataan Fahri itu. Mereka kemudian bergerak melaporkan yang bersangkutan ke polisi. Oknum yang intoleran seperti Fahri memang sedikit, tapi jika dibiarkan, kelompok yang sedikit itu bisa menghasut kelompok yang lebih besar karena provokasinya. Ketua LBH Ansor Parepare, Rusdianto Sudirman, mengatakan cuplikan video tersebut bisa mengancam kerukunan dan perdamaian di kota Parepare. Pernyataan Fahri yang menyebutkan bahwa dia ingin menjadikan Parepare seperti Poso yang dikenal dengan konflik berlarut-larut membuat orang lain merasa khawatir. Tindakan Fahri tidak hanya sekedar ucapan biasa, tapi merupakan provokasi yang bisa berdampak ke kota Parepare yang selama ini damai. Gara-gara satu oknum yang menyebarkan ujaran kebencian, Parepare rusuh berkepanjangan. Karenanya, Fahri harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Ini agar orang lain yang ingin meniru-niru aksinya mendapatkan efek jera. Kota Parepare telah lama hidup dalam harmoni, dan pernyataan provokatif seperti Fahri itu dapat mengoyak tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah. Sekali saja kerukunan itu rusak, akan sangat sulit membangunnya kembali. Luka perselisihannya akan abadi dalam sejarah. Sementara itu, para anggota organisasi yang ikut dalam aksi pelaporan Fahri berdiskusi tentang pentingnya menjaga kerukunan antar agama dan antar budaya. Tentukan saja kapan dan di mana perannya. Tidak saya direkam TV perannya. Kita lihat siapa menang. Ya, kita jadikan Poso ini Parepare. Apa? Kapan dan di mana perannya. Tidak saya direkam TV perannya. Ya, kita jadikan Poso ini Parepare. Siapa yang bisa diminta keterangannya GMKI apa tadi? GMKI. Nanti akan menyusul. Karena tadi Moji datang ke sini. Moji kalau memang sudah lengkap atau tidak kemudian keterangannya dia di luar kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengancapan, dan penghasutan yang dilakukan kemarin di acara salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di kota Parepare karena ingin menjadikan Parepare seperti Poso. Jadi kami sebagai lembaga bantuan hukum Ansor dan beberapa lembaga, ada HMI, ada GMKI, ada IPM dan
Terima kasih, Pak Jol. Sepakat untuk melaporkan agar Fahri Nusantara ini diberikan efek jera dan bisa ditangkap segera, karena ini merupakan provokasi dan juga bisa berdampak ke kota Parepare yang selama ini sudah damai, tapi gara-gara satu oknum ini ingin menyebarkan kebencian, ingin membuat perang dan sebagainya, akhirnya kami merasa perlu untuk melaporkan. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Dan ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan juga oleh narasumber dari Cokro TV ya. Dampak daripada ceramah dan provokatif yang dibuat oleh Ustadz Fahri, atau lebih lengkapnya Ketua Front Pembela Islam, yang tentu saja sudah dikutuk ya oleh Indonesia, teman-teman sekalian ya, oleh pemerintah, sudah dibubarkan itu sudah tidak ada lagi legalitas mereka ya, sudah dicabut izin ormas ini. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa ternyata masih berani begitu ya, seperti Ustadz Fahri ini ya cukup berani untuk menyuarakan perang agama ya di kota Parepare. Dan apalagi mengaitkannya dengan kejadian di Poso yang tentu saja itu perang yang berlarut-larut dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita melihat tadi aksi daripada gerakan mahasiswa yang ada di Parepare. Mereka gerak cepat ya, baik dari mahasiswa Islam maupun dari Kristen, itu bersatu. Bahkan ada ormas yang lain tadi ya, yang beberapa disebutkan, untuk apa? Bergabung dalam satu tujuan, pergi ke Mabes Polri untuk melaporkan ketua FPI ini. Karena ini sangat berbahaya dan mengancam kerukunan umat beragama yang ada di Parepare. Dan kalau saja ya ceramah ini kemudian itu direspon oleh tentu saja ya muslim-muslim yang radikal, yang suka intoleran dan benci dengan orang Kristen, ya cepat sekali untuk terjadinya konflik-konflik antar kelompok di kota Parepare. Oleh karena itu teman-teman sekalian, harapan kita melalui video ini yang sudah viral sekali, dan saya lihat ada beberapa channel yang sudah membahas, kita berharap bahwa polisi di kota Parepare cepat bertindak ya, pemerintah kabupaten kota dan kecamatan lain sebagainya itu harus bersinergi dan cepat untuk mengamankan ya Ustadz Fahri ini yang merupakan ketua daripada FPI ya, karena ini sangat berbahaya dan mengancam nyawa ya orang, dan tentu saja ya sangat miris ya, kita tidak bisa bayangkan ketika terjadi perang agama ya, walaupun itu nanti hanya di Parepare, dan itu bisa saja menyebar luas di daerah-daerah yang lain, dan begitu gampang untuk terjadi konflik-konflik karena agama, dan tentu saja sangat memprihatinkan nantinya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, siapkan payung sebelum hujan ya. Siapkan payung sebelum hujan. Sebelum terjadi perang, sebelum terjadi resiko-resiko yang akan terjadi ini ke depan ini, lebih bagus orang ini diringkus ya, dimasukkan di dalam jeruji. Oleh karenanya kita nantikan, mari teman-teman sekalian ya, kita viralkan, silakan share ke media-media teman-teman agar apa? Cepat diproses ya. Dan silakan jangan lupa juga Anda untuk memberikan komentar Anda setelah menonton video ini. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.